Ibu, kaitannya dengan materi yang akan saya sampaikan, bahwa kita saat ini diakui atau tidak diakui, kita sedang berada di era digital. Saya mengutip dari sebuah teori yang dimunculkan oleh Christensen. Sebetulnya teori ini sudah teori lama, sejak tahun 1997, tetapi kemudian dipopulerkan oleh Renal Kasali dalam buku yang berjudul Disruption, yang mana pada buku ini menjelaskan bahwa disruption atau disrupsi itu merupakan sebuah inovasi yang menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara yang baru. Pergantian teknologi lama serba fisik dengan teknologi digital yang menghasilkan sesuatu yang lebih efisien dan bermanfaat. Nah, fenomena digitalisasi, coba kita lihat di sekeliling kita. Ada banyak sekali saat ini yang sudah mulai terganggu, yang sudah mulai terdisrupsi oleh digitalisasi tersebut. Salah satu di antaranya seperti misalnya media komunikasi. Dulu HP itu Nokia, ya, merek Nokia itu sangat banyak sekali merajalela, bahkan menguasai pasar. Nah, ketika lahir sebuah HP Android yang disebut dengan smartphone, ini menggeser keberadaan Nokia tersebut. Bahkan sampai sekarang mungkin Nokia sudah tidak diproduksi lagi di dalam negara kita karena sudah tergeser, sudah terdisrupsi oleh lahirnya smartphone. Kemudian yang kedua, transportasi misalnya. Dengan adanya lahirnya Gojek dan Grab, ini menggeser taksi konvensional. Sekarang taksi-taksi konvensional mulai pada tutup karena sudah tergeser oleh adanya Gojek dan Grab. Di mana Gojek dan Grab ini hanya memanfaatkan fasilitas media digital seperti Android saja. Ini dia sudah bisa menjadi bos, pemilik perusahaan transportasi. Kalau dulu perusahaan pemilik taksi konvensional itu harus membeli banyak sekali mobil sehingga dia baru bisa menjadi pengusaha mobil. Tapi sekarang cukup membuat aplikasi saja, aplikasi Gojek, Grab misalnya, orang-orang yang memiliki mobil bagus itu justru malah saling berdatangan untuk mendaftarkan diri untuk bergabung menjadi anggotanya. Nah, jadi tidak perlu membeli mobil, cukup membuat aplikasi saja. Nah, ini kemudian menggeser adanya taksi-taksi konvensional misalnya. Lebih luas lagi misalnya retail. Nah, sekarang lahirnya jual beli online. Mungkin kalau Bapak Ibu di rumah atau di HP-nya masing-masing sudah ada ini aplikasi jual beli online. Seperti Shopee, Lazada dan sebagainya. Ini menggeser adanya hypermart yang ketika itu satu-satunya tempat perbelanjaan yang sangat terkenal. Nah, ini sudah banyak sekali hypermart yang mulai tutup karena tergeser dengan lahirnya media pembelajaran, lahirnya aplikasi yang bersibaku pada jual beli online seperti itu. Kemudian pendidikan. Ya, pendidikan di sekolah kita, misalnya saya ambil contoh. Dulu ketika ujian itu menggunakan kertas, ya, PBT, paper based test. Ya. Nah, kemudian sekarang sudah mulai tergeser dengan adanya CBT, computer based test. Ya, bahkan sekarang sudah mulai dikembangkan lagi menjadi Android based test. Ya, jadi ujian hanya cukup menggunakan Android saja. Nah, ini beberapa fenomena digitalisasi yang ada di akhir-akhir ini. Ya, kemudian ya, lebih-lebih lagi pada saat ini kita berada di situasi zona COVID, ya, daripada di situasi COVID-19, di mana pada saat ini kita dituntut untuk belajar dari rumah. Kemudian tidak ada kontak langsung guru dengan siswa misalnya. Tetapi belajar harus terus berjalan, informasi harus terus disampaikan. Tujuan pendidikan juga tetap harus diupayakan. Nah, ini kemudian menjadi peluang besar sesungguhnya bagi para guru maupun para mahasiswa untuk berkreasi mengembangkan media-media pembelajaran untuk tetap
melaksanakan proses pembelajaran itu tanpa terganggu oleh kondisi saat ini. Nah, jadi dengan adanya media-media pembelajaran yang mungkin kita kembangkan secara digital, itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu, tidak harus tatap muka, tetapi bisa dilaksanakan pembelajaran dengan online seperti itu. Nah, saya pernah melakukan sebuah penelitian kecil-kecilan. Saya ingin melihat seberapa banyak sih siswa-siswa saya ini memiliki Android. Saya ingin melihat potensi ketika saya lakukan penelitian secara kecil-kecilan, ternyata saya hanya mengambil sampling 3 kelas, kelas 7A, 7B, dan 7C pada SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin, dan itu hanya kelas program full day school. Ya, di 3 kelas tersebut hanya ada 5 siswa yang tidak memiliki Android atau tidak difasilitasi Android oleh orang tuanya. Artinya dari jumlah 83 siswa, ini kalau di persentase ada 91,6% yang memiliki Android. Itu artinya bahwa sudah saatnya kita untuk berinovasi menghasilkan produk-produk baru yang disebut dengan digitalisasi, sehingga bisa dimanfaatkan untuk keperluan anak-anak dalam pembelajaran. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan berbagi cerita. Ketika itu saya diperkenalkan di S2 UAD untuk membuat produk, membuat penelitian R&D seperti itu. Sehingga waktu itu saya berpikir bagaimana ya caranya bisa membuat sebuah aplikasi yang itu bisa dimanfaatkan anak-anak, yang bisa dioperasikan di dalam Android seperti itu. Nah, saya menemukan sebuah aplikasi yang menurut saya sangat sederhana, tetapi ini bisa dimanfaatkan. Yaitu di sini ada beberapa aplikasi, ada beberapa fitur yang harus ada untuk pembuatan aplikasi ini. Saya memanfaatkan iSpring Suite. Nah, mungkin Bapak, Ibu, guru ataupun mahasiswa sudah kenal dengan iSpring Suite ini. Nah, saya manfaatkan media ini untuk mengubah yang awalnya jadi PowerPoint menjadi aplikasi yang bisa dimainkan di dalam Android. Nah, apa aja yang harus ada? Yang pertama PowerPoint, tentu di dalam di dalam Microsoft kita itu tentu ada PowerPoint. Nah, itu sudah merupakan modal utama. Kemudian yang kedua, kita harus mendownload aplikasi yaitu iSpring Suite. Ya, kemudian yang ketiga, kita harus mendownload APK Builder Pro dan Java. Ya, kenapa harus ada Java? Karena tanpa kita menginstal Java ini, kita tidak bisa mengubah dari PowerPoint ini menjadi APK. Jadi harus ada Java ini. Baik, secara singkat saya sampaikan untuk praktis ya, untuk prakteknya. Mudah-mudahan ini nanti bisa diterapkan pada pembelajaran di sekolah Bapak Ibu ataupun mungkin dalam pengembangan teman-teman mahasiswa yang ingin melakukan atau membuat sebuah produk berbasis Android. Baik, saya membuka sebuah file yang ini sudah saya buat karena tidak mungkin dalam waktu singkat ini saya menjelaskan satu persatu, membuat dari awal. Nah, ini saya mencoba sudah membuat media pembelajaran, tapi di sini masih dalam bentuk PowerPoint, seperti yang ada di tampilan layar Bapak Ibu. Nah, PowerPoint di sini saya buat ada ikon tombol-tombolnya. Kenapa? Karena nanti di dalam pengoperasiannya ketika ini dipindah di dalam HP, ini bisa difungsikan seperti itu. Coba misalnya saya mau memfungsikan, saya mau melihat kompetensi, ya, maka dia akan muncul kompetensi. Kemudian kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran. Kalau sudah selesai, kembali ke dashboard. Kemudian kita mau lihat materi, misalnya ya, materi. Ya, ini ada rukun iman, kemudian ada
dalil akli, bukti adanya Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalil nakli, kemudian ada perilaku yang mencerminkan iman kepada Allah, kemudian hikmah dan sebagainya. Nah, ini hanya sederhana Bapak Ibu, ini saya hanya menggunakan hyperlink saja. Jadi untuk menuju pada menu-menu tadi yang saya tampilkan tadi, cukup ketika kita sudah memiliki PowerPoint seperti ini, ada tombol-tombolnya seperti ini, kita hanya cukup menggunakan hyperlink ini saja, misalnya hyperlink ya. Hyperlink ini, tombol ini akan lari kemana? Ya, harus kita pilih ya, apakah kompetensi ini di slide 1, 2, atau 3. Nah ini kita bisa milih ini. Bisa milih. Nah, karena kompetensi ini saya letakkan di di slide ketiga, maka di sini saya pilih slide ketiga dan saya klik OK. Maka ketika nanti ini saya print preview dan kemudian saya klik kompetensi, maka akan lari ke poin ketiga. Nah, kemudian di sini juga ada uji kompetensi. Nah, uji kompetensi ini di dalam aplikasi iSpring ini difasilitasi untuk pembuatan kuis juga. Tetapi mungkin Bapak Ibu lebih familiar dengan menggunakan Google Form. Nah, ini juga bisa di-linkkan dengan Google Form. Coba